Halo, co-friend. Pada soal ini, ada bola pejal yang menggelinding menuruni bidang miring. Anggap saja bolanya ini bergerak dari titik satu ini ke titik dua. Kemudian pada awalnya ketinggiannya itu adalah H, yaitu sama dengan 7 meter. Massa dari bolanya M sama dengan 4 kg. Kemudian di sini sudut theta yaitu diketahui 37 derajat. Kemudian di sini tanahnya nanti akan kita jadikan sebagai acuan. Panjang dari sini ke sini yaitu S. Oke, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bolanya ini. Di sini ada gaya berat sebesar W arahnya ke bawah. Bidang miringnya memberikan gaya normal sebesar N arahnya ke sini atau tegak lurus dengan bidang miringnya. Kemudian dia akan menggelinding, berarti di sini kasar, maka ada gaya gesek sebesar F, arahnya berlawanan arah dengan arah gerak dari bolanya yang ke sini, maka gaya geseknya ke sini, yaitu F. Nah, kemudian karena di sini theta, maka nanti di sini theta ya. Jadi maksudnya nanti W-nya akan kita urai ke dalam dua komponen. Yang di sini, yang di samping sudut, ini W cos theta, kemudian yang di sebelah sini adalah W sin theta, seperti itu. Nah, yang pertama, kita akan mencari kecepatan saat bola sampai pada dasar bidang miring. Kita akan mencari kecepatannya ketika tiba di titik 2 ini. Seperti itu. Oke, untuk menentukannya, kita akan memanfaatkan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Energi mekaniknya saat di titik 1 ini sama dengan energi mekaniknya saat di titik 2. Energi mekaniknya di titik 1 rumusnya itu adalah EP1 ditambah EK1 ditambah EK1R. Ya, kemudian EM2 rumusnya EP2 ditambah EK2 ditambah EK2R. EP1 energi potensialnya saat di titik 1 yang rumusnya MGH. Kemudian karena pada awalnya di sini ia masih diam ya, maka EK1 dan EK1R-nya bernilai 0. EK1 ini adalah energi kinetik translasinya saat di titik 1. Kemudian EK1R energi kinetik rotasinya saat di titik 1 seperti itu. Sekali lagi karena di sini masih diam, maka ini bernilai 0. Kemudian di sini EP2. Nah, perhatikan bahwa ini kan tadi kita jadikan sebagai acuan. Maka nanti yang MGH di sini, H-nya ini adalah ketinggian dari sini ke sini. Nah, sekarang EP2 energi potensialnya di titik 2. Karena titik 2 ini berada di acuan, berarti titik 2 tidak memiliki ketinggian, maka itu berarti energi potensialnya di titik 2 bernilai 0. Adapun energi kinetik translasinya EK2 rumusnya 0,5 mv2 kuadrat. EK2 energi kinetik rotasi ya, kalau ini tadi translasi di titik 2, ini energi kinetik rotasi di titik 2 rumusnya 0,5 I omega 2 kuadrat. Kemudian MGH sama dengan 0,5 mv2 kuadrat. Oke, dengan M di sini adalah massa, G percepatan gravitasi bumi. V2 kecepatannya saat tiba di titik 2 yang akan kita cari. Kemudian di sini I adalah momen inersia yang dirumuskan dengan kmr kuadrat. K konstanta inersia dan R ini adalah jari-jari dari bolanya. Kemudian omega 2 adalah kecepatan sudut saat di titik 2 yang dirumuskan dengan hubungan antara omega dan V itu adalah ini ya, jadi omega 2 itu adalah V2 dibagi dengan R. Karena ini kuadrat, maka ini V2 kuadrat per R kuadrat seperti itu. Omega 2 sekali lagi kecepatan sudutnya saat di sini di titik 2. Kemudian kan kedua ruas bisa dibagi dengan M, lalu bisa dikali dengan 2, hasilnya menjadi 2GH sama dengan 1 plus K V2 kuadrat. Kemudian kita masukkan G percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. H-nya ketinggian titik satunya yaitu 7 meter, K konstanta inersia. Nah, untuk bola pejal itu konstanta inersianya bernilai K, yaitu 0,4 V2 kuadrat.
Maka V2 kuadrat sama dengan, jadi maksudnya di sini kedua ruas dibagi dengan 1,4 hasilnya V2 kuadrat sama dengan 100. Kedua ruas diakarkan, hasilnya V2 sama dengan 10 meter per sekon. Inilah kecepatan bola saat tiba di dasar bidang miringnya ini. Kemudian yang B, kita akan mencari energi kinetik rotasi bola ketika sampai pada bidang miring, atau kita akan mencari EK2R-nya. Sebenarnya EK2R-nya di sini tadi sudah kita jabarkan, ya, jadi EK2R kalau kita telusuri berarti itu adalah yang ini. Ya, ini adalah EK2R. EK2R sama dengan 0,5 km V2 kuadrat. Ini energi kinetik rotasinya saat di titik 2, ya. Rumusnya sudah kita jabarkan, kita ambil dari sini saja. Kemudian kita masukkan ini K-nya, M-nya, masanya diketahui 4 kg. Kemudian V2-nya, ya, ini sudah didapatkan yaitu 10. Setelah dihitung hasilnya 80 Joule. Inilah energi kinetik rotasi saat tiba di dasar bidang miringnya atau saat tiba di titik 2, kemudian percepatan bola saat menggelinding. Untuk menentukan percepatannya, kita akan memanfaatkan konsep GLBB. Dari konsep itu didapatkan bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. A adalah percepatan. V1 ini adalah kecepatan awalnya saat di sini, karena saat di sini ia masih diam, maka V1 bernilai 0 meter per sekon. V2 kuadratnya tadi sudah kita hitung, yaitu 100. Kemudian, perhatikan bahwa dari sini ke sini ia mengalami percepatan A, ya, karena percepatan, maka di sini ada tanda positif, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang segitiga ini, jadikan sin theta sama dengan H dibagi dengan S, maka S sama dengan H per sin theta. Tetanya 37 derajat, sin 37 derajat 0,6, kemudian H-nya 7. Kedua ruas dibagi dengan 14, hasilnya A sama dengan 60 per 14, yaitu 4,286 meter per sekon kuadrat. Kita dapatkan percepatan dari bola ini. Berikutnya yang D, energi kinetik total bola ketika sampai pada dasar dari bidang miring. Energi kinetik totalnya kita namakan EKT, yang merupakan penjumlahan antara energi kinetik translasinya ketika di sini dengan energi kinetik rotasinya saat di sini. Maka sebenarnya ini sudah kita hitung, yaitu EKT sama dengan EK2 ditambah EK2R, yaitu 0,5 mV2 kuadrat ditambah ini, ya, lalu jika dijabarkan jadinya ini 0,5 mV2 kuadrat ditambah ini, yang mana berarti ini adalah 0,5 km V2 kuadrat, sehingga ini ditambah ini jadinya 0,5 atau setengah dikali 1 plus km V2 kuadrat. Lalu kita masukkan K di sini adalah konstanta momen inersia, dan untuk bola pejal konstanta momen inersianya itu bernilai 0,4. Kemudian M-nya 4, V2 kuadratnya di sini sudah dihitung yaitu 100. Setelah dihitung didapatkan hasilnya 280 Joule. Inilah energi kinetik totalnya ketika di bagian dasar ini. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.